Bang, kenapa ganti-ganti suara terus bang? Ya, karena kalian yang minta ganti. Gak bisa pakai brain, suaranya nyampur sama bahasa Inggris. Ntar kalau nyampur ngeluh lagi. Nontonlah sampai habis, biar tahu info. Kalau udah gini, kelihatan kan yang ketinggalan info, karena skip videonya. Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 626. Lalu Kanute mencemooh lagi. Kalau aku tidak bisa memakanmu, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dia mengangkat kedua tangannya untuk memamerkan ototnya. Berpose seperti binaragawan. Anggota Eclipse Moon, Sakuraba Yoshimitsu, mengangkat tangannya dan membidik ke medan pertempuran tempat semua orang berada. Aku akan membantumu, pelepasan gravitasi. Begitu kemampuannya diaktifkan, semua orang tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Beberapa petarung yang bukan tipe penyerang jarak dekat bahkan kesulitan bergerak. Suara teredam datang dari pusat medan pertempuran, dan tubuh Kanute yang berubah menjadi hiu biru raksasa tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi. Dia berteriak keras, "Sialan! Apa yang kau lakukan?" Ketika Wikipedia melihat pemandangan ini, dia tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Peningkatan gravitasi yang begitu kuat merupakan serangan yang tidak pandang bulu. Bagi raksasa seperti itu hanyalah bencana. Daiku Yanjin dapat beradaptasi dengan gravitasi yang kuat melalui latihan konstan. Tetapi Kanute tidak dapat melakukannya, karena ukuran dan beratnya saat itu jauh melampaui jangkauan manusia. Gravitasi yang begitu besar memberikan tekanan besar pada organ-organ dalamnya. Saat itulah Sakuraba Yoshimitsu menyadari bahwa Kanute di depannya tidak dapat dibandingkan dengan Daiku Yanjin. "Maaf aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kanute sudah menerkamnya, lalu, krak, menggigit pinggangnya hingga terbelah dua. Wajah Sakuraba Yoshimitsu penuh keheranan. Dia tidak menyangka akan mati di mulut sekutu sementaranya, bukan di tangan tim Tengu. Begitulah sifat bajak laut. Selama kepentingan mereka tersentuh, mereka bahkan dapat membunuh kerabat dekat mereka. Mereka belum bisa berselisih dengan bajak laut Tianlong. Terlebih lagi, di dalam tim, Sakuraba Yoshimitsu hanyalah karakter kecil yang berada di peringkat paling bawah. Kenapa? Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Sakuraba Yoshimitsu. Tim Tengu hanya terdiam melihat itu. Begitu Sakuraba Yoshimitsu mati, medan gravitasi di tempat kejadian kembali normal. Kanute menelan tubuh Sakuraba Yoshimitsu, dan luka mengerikan yang ditinggalkan Jiang Yi di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Kau adalah orang yang membuat masalah tapi tidak membantu apapun. Syukurlah, kau masih bisa berguna setelah kau mati. Mata Wudi menyipit, hati-hati. Orang ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan melahap mutan. Melihat Kanute yang memulihkan diri, tim Tengu kesulitan memikirkan cara untuk menghadapinya. Sesaat kemudian, Yehe mengangkat tangannya dan mengaktifkan kemampuannya. "Biar aku coba, Shadow Voltorn." Bayangan di kaki Yehe dengan cepat melebar dan menyatu dengan bayangan besar Kanute. Lalu dari balik bayang-bayang, ratusan duri hitam tajam melesat menusuk tubuhnya. Menyadari bahaya, Kanute mencoba melepaskan diri dari serangan Yehe. "Terlalu lambat," ucapnya sambil berlari menjauh menghindari serangan Yehe. Pada saat yang sama, Wudi mengaktifkan kemampuannya dan menembaki Kanute. Floating Cannon. Bola cahaya itu melesat ke arah Kanute yang sedang berlari. Tubuh Kanute bergetar. Serangan gabungan Yehe dan Wudi melukainya dan menghentikan gerakannya. Kanute mengeluarkan erangan keras. Yang Shinsin, yang berada di kejauhan, meminta malaikat di belakangnya untuk membidik Kanute dan menembakkan anak panah kedua. Serang! Anak panah itu melesat dan menancap di tubuh bagian belakang Kanute. Dia tidak merasakan sakit yang berarti, namun sebagai bajak laut dan petarung tingkat atas, instingnya mengatakan ada yang tidak beres. "Gawat, ada yang salah? Apa-apaan ini?" pikir Kanute dalam benaknya. Saat Kanute terdiam sesaat, Wudi dengan cepat menyerang Kanute dengan Floating Cannon Super. Serangan itu mengenai Kanute, namun dia masih bisa menahannya.
Kanute berlari ke arah Wudi yang menyerangnya. Pada saat kritis, Kong Sheng melangkah maju. Dia merupakan satu-satunya mutan jarak dekat yang tersisa dalam tim. Penguat! Teriak Kong Sheng mengaktifkan kemampuannya. Hanya dia yang dapat memblokir serangan Kanute secara langsung. Tetapi ketika Kong Sheng berdiri di hadapan Kanute, sekilas rasa geli melintas di mata Kanute yang bengis itu. Siapapun yang menghalangi, mati! Teriak Kanute. Sebenarnya, target Kanute bukanlah Wudi. Tetapi Kong Sheng yang menjadi pertahanan terakhir tim Tengu. Selama Kong Sheng mati, dia bisa dengan mudah mengatasi tim Tengu yang lain. Kanute melompat ke udara seperti paus yang melompat keluar dari laut. Kemudian kepalanya menghantam Kong Sheng dengan keras. Dar! Kong Sheng tidak dapat menghindar, dia hanya dapat mengatupkan kedua tangannya di depan dada, berusaha menahan benturan tersebut. Tabrakan besar terdengar di medan pertempuran, dan lubang besar tercipta. Kekuatan hantaman itu begitu dahsyat hingga langsung menjatuhkan Kong Sheng ke dalam tanah sedalam lebih dari 10 meter. Dia mati dengan tubuh terbagi menjadi beberapa bagian. Wudi cukup beruntung karena bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi ketika dia melihat lubang itu, dia menemukan bahwa Kanute telah menghilang. Yehe menggertakkan giginya dan berkata, Kong Sheng sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa menahan serangan Kanute. Kemampuan Kanute terlalu kuat. Meskipun dia terluka parah, levelnya masih jauh di atas mereka. Selain itu, ada dua deputi di sampingnya yang sebanding dengan tim investigasi elit. Sehingga tim Tengu tidak diberi banyak kesempatan sama sekali. Wu ditampak bingung, dia menatap Zhang Yi yang terbang dan berkata, sekarang Zhang Yi ditahan oleh Seiichiro Jinguji dan Feng Huangyuan dan tidak bisa membantu kita hanya bisa memikirkan solusi sendiri. Jika sudah begini, apa yang bisa mereka lakukan? Tentu saja tidak ada jalan lain kecuali bertarung sampai mati. Tetapi hal terburuk baru saja dimulai. Di Eclipse Moon, Feng Huangyuan ditahan oleh Zhang Yi untuk waktu yang lama dan harus menggunakan dirinya untuk melindungi Takeuchi Mayumi. Namun, tiba-tiba senyum licik muncul di bibirnya. Dia bergumam, selesai. Segera setelah itu, dia melompat bersama Shikigami-nya dan bergabung dengan medan pertempuran di bawah. Wudi yang melihat itu terkejut dan bertanya-tanya, mengapa dia tidak melindungi Mayumi Takeuchi? Segera setelah itu chapter 626 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah berak. Tes 1, chapter 626. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.